Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa pada pagi hari ini ya, kita diizinkan oleh Allah untuk bersilaturahmi kembali dalam sebuah kajian yang beberapa hari yang lalu sudah yang kemarin ya sudah saya sampaikan, judulnya adalah terkait dengan dilema pasar. Jadi kenapa tema ini diangkat? Karena pasar ini sedang jadi sorotan gitu ya di media massa, terutama di masa pandemi ini. Kita akan sama-sama melihat sebenarnya ada apa sih di balik pasar itu. Ya, kita lihat nanti tinjauan syar'i sambil juga melihat bagaimana sosial ekonomi. Baik teman-teman sekalian rahmatullahi Allah, apa yang mau kita bahas pagi ini ya, nanti sedikit pengantar, kemudian nanti bicara tentang beberapa titik di mana sih sebenarnya setan itu suka bersemayam gitu. Kemudian kenapa kok kemudian pasar itu disebut sebagai tempat setan, dan bagaimana para nabi dan pasar, relasi antara para nabi dengan pasar di zaman dahulu itu seperti apa. Kemudian apa yang perlu dilakukan ketika kita berada di pasar. Dan terakhir nanti kita akan melihat satu isu terkait dengan era pandemi, yaitu masjid itu dibenturkan dengan pasar. Baik teman-teman sekalian rahmatullahi Allah. Nah, pasar itu kalau dibuka di KBBI itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah sebuah media tempat terjadinya interaksi antara siapa pembeli maupun penjual untuk melakukan transaksi, baik itu barang ataupun jasa. Nah, pasar oleh Stanton itu bukan hanya dimaknai sebagai tempat, tapi juga orang-orangnya yang terlibat di situ. Orang-orang yang ingin memenuhi kebutuhannya, punya uang untuk belanja, dan punya kemauan untuk membelanjakannya. Jadi kalau menurut Stanton itu yang disebut pasar itu yang memenuhi dua syarat. Dia ingin, dia mampu membeli barang itu. Nah, kalau cuma ingin itu belum jadi pasar, itu baru calon pasar gitu ya. Nah, kemudian pasar yang dimaksud di sini adalah mencakup pasar tradisional maupun pasar modern yang kita bahas. Baik itu yang sifatnya nyata maupun yang abstrak. Ya, karena kan ada juga pasar yang abstrak, yaitu pasar online. Gitu ya. Nah, jadi itu di samping itu ada dilema sebuah pasar, yaitu di satu sisi pasar itu sebagai pusat perniagaan, pusat perekonomian, menopang kesejahteraan manusia. Tapi di sisi lain dalam tanda petik boleh saya sebut sebagai sarang setan. Kenapa disebut sarang setan? Nanti akan lebih lanjut kita jelaskan. Tapi sebelum itu kita harus tahu di mana saja sebenarnya spot-spot favorit setan itu. Ini yang perlu kita waspadai. Beberapa spot favorit setan. Nah, setan itu suka di mana? Yang pertama, setan itu suka ada di kamar mandi atau WC. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Sahih ini. Qala Rasulullah SAW, inna hadhil khusyus muhtadharah. Ya, sesungguhnya WC ini, tempat lubang ini adalah tempat yang disukai oleh setan. Fa idza ata ahadukum maka jika salah seorang di antara kamu mendatangi kamar mandi atau WC, falyaqul, maka ucapkan atau berdoalah dengan mengucapkan a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung padamu dari setan yang laki-laki maupun setan perempuan. Jadi jelas ini. Itulah kenapa kita bermohon kepada Allah dijauhkan dari khubus dan khaba'ith, karena memang di kamar mandi itu tempatnya setan. Dan kita juga disarankan untuk tidak berlama-lama di kamar mandi. Kemudian yang kedua, rumah manusia ya kita yang tidak dibacakan Al-Quran. Ini juga mengundang hadirnya setan. Berdasarkan hadis Muslim, ya, sahih juga, qala Rasulullah SAW, ja'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan.
Kenapa? Inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu yang firu akan berlari minal baiti dari sebuah rumah penduduk, alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ini artinya apa? Kalau di dalam rumah itu tidak dibacakan Al-Quran, maka setan akan nyaman berada di dalam rumah kita itu. Na'udzubillah. Setan akan bersenang-senang, bahagia, gembira, bertepuk tangan di rumah kita. Ya. Kemudian yang ketiga adalah di pasar. Di pasar. Ini juga merujuk pada hadis riwayat Muslim nomor 2451. Ada sebuah hadis yang dikatakan qala Rasulullah SAW, la takunanna inistata'ta. Ya. Kalau bisa, janganlah kamu menjadi awalaman yadkhulus suq, orang yang pertama masuk pasar, wala akhirah, dan juga jangan jadi orang yang terakhir. Jangan jadi orang yang pertama maupun yang terakhir masuk atau keluar pasar. Fa innaha ma'rakatus syaitan. Ya, maka sesungguhnya di situ adalah tempat di mana syaitan itu beredar. Wa biha yansibu rayatahu, dan dia juga memasang bendera di situ. Artinya itulah pasar. Ya. Yang disebut jangan jadi yang pertama maupun yang pulang terakhir itu hanya sebuah simbol saja bahwa kita diminta untuk berhati-hati. Ya. Karena setan sedang memasang bendera di pasar itu. Pertanyaannya, ya, kenapa pasar kok disebut sebagai tempat setan? Ini kan pertanyaan yang saya kira wajar. Tadi ketika kita, karena hadis yang sebelumnya adalah bahwa setan itu memasang bendera di pasar, berarti itu kan ngebrok kalau bahasa Jawanya ya. Setan itu ngebrok di pasar. Nah, kenapa kemudian pasar itu disebut sebagai sarang setan? Nah, saya kira kita bisa kembali kepada hadis riwayat Muslim 671. Di situ disebutkan ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling disukai oleh Allah itu masjid. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah aswaq. Jamak dari suq. Suqun itu satu pasar, aswaqun pasar-pasar. Jadi tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kenapa? Kenapa pasar itu disebut sebagai tempat yang paling dibenci, tempat setan dan lain sebagainya? Satu kata yang bisa saya jawab di sini berdasarkan beberapa literatur yang kami dapatkan, yaitu pusat kemaksiatan. Dan tempat disebut sebagai pusat kemaksiatan, arena berpeluang terjadi kemaksiatan. Jadi pasar itu bisa menjadi arena ketakwaan, tapi juga bisa menjadi arena kemaksiatan. Ada banyak jenis kemaksiatan yang terjadi. Yang saya sebutkan di sini itu hanya sekian saja. Seperti misalnya ada penipuan, pembohongan. Satunya tidak sampai. Kemudian ada sumpah palsu. Dia mengatakan sumpah lagi barangnya KW1 padahal itu KW2 misalnya. Kemudian menyalahi janji, melakukan transaksi riba, ada penimbunan di situ. Ya, menimbun barang agar nanti harganya naik baru kemudian dijual. Ada unsur horor. Horor itu ketidakpastian dalam hal jumlah dan waktu pemberian. Ya, seperti kalau orang Jawa menyebutnya ijon ya, menjual barang yang masih ada di pohon misalnya, yang masih mentah, yang belum bisa dimanfaatkan, dijual dengan harga tertentu, besok belum tentu matang dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kemaksiatan dalam bentuk menyerobot transaksi. Nah, ini juga nggak boleh. Kita tidak boleh membeli di atas belian orang lain. Jadi ada orang sedang membeli, sedang transaksi, tiba-tiba diserobot transaksinya. Nah itu juga nggak boleh. Dan itu terjadi di pasar. Nah itulah kenapa teman-teman kemudian pasar itu disebut sebagai arena kemaksiatan. Ada banyak sekali praktek-praktek yang terjadi di dalamnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, lantas karena pasar itu adalah arena kemaksiatan, apa kemudian artinya kita tidak boleh ke pasar? Kan? Karena tadi disebut
pasar itu arena kemaksiatan? Tentu tidak, teman-teman. Jadi tentu tidak. Tentu kita boleh ke pasar. Ya, karena apa? Karena para nabi pun juga ke pasar. Dalam surat Al-Furqan ayat 20 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna qablaka, dan tidaklah kami Allah utus ya, sebelum kamu minal mursalin, dari para rasul, ya, dan tidaklah kami mengutus para rasul begitu, illa kecuali innahum, sesungguhnya mereka para rasul itu layak kulunat to'am, mereka juga makan makanan, wayamshuna ilal aswaq, dan mereka juga berjalan menuju pasar. Di situ ada kata-kata berjalan menuju pasar. Jadi para nabi rasul itu juga ke pasar. Bukan berarti karena arena kemaksiatan kemudian kita menjadi terlarang ke pasar, tapi boleh. Ya. Tapi tetap boleh. Mufasir berpendapat yang dimaksud berjalan ke pasar itu adalah para nabi itu ke pasar dalam rangka apa? Mencari rizki Allah untuk mencukupi nafkah keluarga. Baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Gitu. Nah, jadi prinsipnya ke pasar itu boleh sepanjang, nah ini ada tanda, ada prasyaratnya ini. Sepanjang ada keperluan, ada kebutuhan yang memang mau dibeli. Dan yang kedua, sepanjang menjaga akhlak dalam bermuamalah. Nah, ini juga tidak kalah penting. Jadi sekali lagi, boleh asal memang perlu. Memang saya ada kebutuhan yang mau saya beli, dan yang kedua menjaga akhlak di dalam bermuamalah, adab etika bermuamalah. Teman-teman sekalian ya rahmati Allah. Nah, merujuk kepada itu, kalau katakan tadi di awal, di pertengahan tadi bahwa ke pasar itu boleh, lantas apa yang perlu dilakukan di pasar? Ini saya kira yang juga tidak kalah penting. Yang pertama yang perlu dilakukan di pasar adalah memegang teguh etika dalam berdagang atau berakhlak baik. Baik apakah kita sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Apa akhlak baik yang dimaksud? Jujur, kemudian transparan, terbuka, tidak ada yang ditutupi. Kemudian ada ta'awun, saling tolong menolong. Kemudian tidak menjual barang yang haram dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca tentang etika bertransaksi, bermuamalah. Nah, saya akan berikan contoh bagaimana pentingnya menjaga kejujuran dan transparansi dalam berdagang. Ini ada sebuah hadis yang menarik saya kira. Rasulullah pernah bersabda, al-bay'ani bil khiyar. Ya. Jual beli ya, di antara penjual dan pembeli itu ada yang namanya bil khiyar. Ada namanya hak memilih. Ya, ini seperti seorang gadis yang sedang dilamar. Nah, gadis yang dilamar itu punya yang namanya hak khiyar. Khiyar untuk mengiyakan atau menolak calonnya. Tapi ada syaratnya, boleh khiyar, bai'ani, jual beli itu boleh memilih, hak memilih, masih memiliki hak memilih, malam yatafarraqo, selama mereka belum berpisah majelis, selama mereka masih dalam satu majelis. Ya. Fa in shadaqo, jika penjual maupun pembeli itu sama-sama jujur, wa bayyana, dan sama-sama menjelaskan barang yang diperjualbelikan, transparan, terbuka, burikalahuma bi bai'ihima, maka perdagangan itu akan diberkahi oleh Allah. Sebaliknya, wa in katama, seandainya baik penjual maupun pembeli itu menyembunyikan sesuatu, wa kadzaba, dan berbohong, muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan diangkat keberkahan jual belinya. Muttafaqun alaih. Nah, ini menarik menurut saya hadis ini. Ya. Jadi sebenarnya penjual maupun pembeli itu punya peluang untuk jujur menjelaskan, sekaligus juga punya peluang untuk menutupi atau berbohong. Nah, mungkin muncul pertanyaan di benak kita, kalau penjual berbohong itu banyak contohnya dan itu mudah
Penjual berbohong itu mudah mencontohkannya dan prakteknya sudah luas. Nah, kalau pembeli, apa pembeli juga bisa berbohong? Oh, bisa. Pembeli juga bisa berbohong. Sebagai contoh ya. Ini ada seorang pembeli datang ke toko A. Dia bertanya, "Pak, ini berapa harga mangganya?" 1 kilo. Nah, kemudian toko A itu mengatakan, "Oh, Bu, ini 1 kilo 20.000. Ya, kebetulan mangganya bagus nih kualitasnya, 20.000. Oh ya udah Pak, terima kasih. Akhirnya pembeli itu nggak jadi beli di toko A. Dia pergi ke toko B. Sampai di toko B, dia tanya, kebetulan barangnya sama. Pak, buah ini harganya berapa ya Pak? Ya. Oh itu harganya 20.000, kata pedagang toko B. Nah pembeli tadi mengatakan, loh Pak, kok 20.000? Tadi saya mau beli di toko A itu harganya cuma 15.000. Akhirnya kemudian pedagang B mengatakan, ya sudah Pak, 15.000. Akhirnya terjadi transaksi 15.000. Tapi apakah berkah? Tidak. Transaksinya tidak berkah. Karena apa? Karena pembeli sudah berbohong. Di toko A tadi harusnya 20.000, tapi dia mengklaim bahwa di toko A itu 15.000 demi menurunkan harga toko B. Nah, ini adalah salah satu contoh praktek-praktek pembohongan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, baik penjual maupun pembeli. Selain itu, selain memegang teguh etika dagang, yang perlu dilakukan di pasar adalah banyak berzikir kepada Allah. Ya. Karena pada prakteknya, banyak orang yang ketika sudah di pasar itu menjadi lupa dengan Allah. Menjadi lalai dengan Allah. Ya. Sebenarnya ada doa khusus untuk masuk pasar, tapi teman-teman ini hadisnya masih diperselisihkan. Ada ulama yang mengatakan hasan, tapi ada ulama yang mendoifkan. Nah, kalau sudah abu-abu begini, saya lebih memilih untuk tidak menyampaikan kepada teman-teman semua. Tapi saya mengambil kaidah yang umum, yaitu berzikir. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dzikran katsira. Zikir sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kalian bukratan wa asila. Ya, pada pagi hari maupun sore hari. Nah, ayat ini sesungguhnya mengandung mensiratkan bahwa kita diminta oleh Allah untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Berarti tidak terkait dengan lokasi. Artinya di pasar pun kita juga disunahkan untuk berzikir, dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Yang dimaksud berzikir kepada Allah adalah bil lisan, bil amal. Zikir itu baik dengan lisan maupun dengan amal. Dengan lisan adalah dengan mengucap semua kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, istighfar, astagfirullah, dan lain sebagainya. Zikir dengan amal adalah ketika sudah masuk waktu sholat misalnya kita ingat kepada Allah ketika di pasar dan lain sebagainya. Nah, ada dua orang Badui, ini yang menarik juga, pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Badui ini meminta nasihat kepada Nabi. Mereka bertanya dua hal. Yang pertama bertanya tentang, wahai Nabi, apa kriteria manusia yang baik? Nabi menjawab, mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik adalah manusia yang panjang umurnya, tapi juga baik amalnya. Kalau panjang umurnya tapi buruk amalnya itu orang yang sangat rugi. Kemudian orang Badui itu bertanya juga, amalan apa, wahai Rasul, yang kami bisa bergantung kepadanya? Nah, kata Nabi, basahi lisanmu dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah. Nah, ini nasihat Nabi yang saya kira bisa kita pegang baik-baik. Ketika kita mau mengisi air minum, ya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika kita mau berjalan menuju ke satu tempat, astagfirullah, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim. Ya, zikir apapun yang intinya itu mengingatkan kita kepada Allah, kita biasakan basahi keluar dari bibir kita, maka insya Allah itu akan menjadi kebiasaan. Ya. Bahkan nanti sampai kalau sudah jadi kebiasaan itu bukan sesuatu yang berat lagi, tapi sudah hal yang biasa keluar dari lisan kita.
Nah, saya kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Tapi sebelum itu, ini saya lupa. Ada 3 statement yang ramai disuarakan oleh netizen. Ini suara netizen ini mengerikan juga nih di era pandemi, yaitu antara masjid versus pasar. Ya, apa yang dikatakan netizen ini coba saya kumpulkan dari beberapa fakta di internet. Yang pertama ada yang mengatakan pergi ke pasar berani, ke ATM berani, ke warung berani, ke ruang publik berani. Giliran ke masjid kok takut corona gitu ya. Situ waras gitu ya. Nah, ini seperti menantang ini. Kemudian yang kedua, masjid ditutup, tapi kok pasar malah dibuka. Apa bedanya? Kan sama-sama menimbulkan kerumunan, itu juga berisiko. Gitu. Ada yang bilang begitu. Kemudian yang ketiga, Muslim yang taat katanya adalah manusia yang takut kepada Allah, bukan takut kepada corona. Situ ngaku takwa. Ditantang juga ini. Orang bertakwa kok takut sama corona kan gitu. Ya ini saya kira Mas Kurniawan dulu pernah menyampaikan hal ini juga. Ya, ada beberapa aktivis masjid yang mengatakan seperti itu. Nah, ini suara-suara netizen yang saya kira perlu untuk kita tanggapi agar tidak terjadi salah paham membenturkan antara masjid dan pasar. Ya. Nah, setidaknya ini hadis yang bisa kita sampaikan. Riwayat Bukhari sahih ini nomor 438. Qala Rasulullah SAW wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dan dijadikanlah permukaan bumi ini masjidan sebagai tempat sujud wa tahuran dan suci. Ya. Jadi Islam itu mudah. Semua tempat di bumi ini adalah tempat sujud dan suci. Wa ayyuma rajulin min ummati, dan siapapun di antara kalian umatku, ya, seseorang dari umatku, umat Rasulullah maksudnya, adrokat hussolah, mendapati waktu sholat, falyusolli, maka sholatlah. Meskipun dia tidak posisi di masjid yang formal ya. Ya. Saya yakin teman-teman mungkin pernah sedang dalam perjalanan, sedang piknik di misalnya di alam terbuka, seperti di daerah alam yang terbuka, di landscape di dekat pantai gitu ya. Kemudian mendapati waktu sholat, ya kita sholat di pantai, nggak ada masalah. Dulu saya waktu di Jerman itu, saya bekerja di kantin mahasiswa. Di situ nggak ada musola gitu ya. Ya akhirnya kita sholat di ruang ganti kamar, di ruang ganti karyawan. Kita sholat di situ. Di saat perkuliahan melewati waktu asar, ya kita break keluar dulu dari ruang kuliah, kemudian mencari tempat untuk sekedar bisa sholat gitu ya. Nah, jadi Islam itu mudah. Semua tempat di muka bumi ini bisa digunakan untuk tempat sujud dan suci. Kemudian didukung hadis yang lain, riwayat Tirmidzi nomor 317. Rasulullah bersabda, al-ardu kulluha masjidun. Bumi ini semuanya masjid, tempat bersujud, layak untuk dijadikan tempat bersujud. Jadi semua permukaan bumi itu layak dijadikan tempat sujud, kecuali 2 tempat. Mana saja itu? Al-maqbarah wal hammam. Kuburan dan kamar mandi. Udah 2 itu saja yang nggak boleh. Kuburan dan kamar mandi. Jadi sebenarnya hadis-hadis ini menunjukkan pada kita bahwa yang namanya sholat, yang namanya ngaji, yang namanya zikir itu tidak harus di masjid. Di masjid itu yang utama. Tetapi menghindari mara bahaya itu lebih utama. La doror wala diror, tidak boleh membahayakan diri dan menghadirkan bahaya bagi orang lain. Nah, jadi singkat kata, ini saya meminjam bahasanya Ustadz Das'at Latif ya. Teman-teman saya kira sudah kenal beliau. Beliau mengatakan, semua fungsi masjid seperti sholat, pengajian, zikir, dan lain sebagainya itu bisa dipindahkan ke rumah. Ya. Baik itu sholat wajib, sholat sunnah, bisa dipindahkan ke rumah. Ya. Sebaliknya, fungsi pasar yang konvensional itu tidak bisa dipindahkan ke rumah. Ya.
Kalau online mungkin masih bisa ya dipindahkan ke rumah dengan cara belanja online, pakai Shopee, Lazada dan lain sebagainya. Tapi fungsi pasar yang konvensional itu tidak akan pernah bisa digantikan dengan tatap muka, bertemu dan lain sebagainya. Itulah kenapa kemudian pasar masih diberikan kesempatan untuk buka, karena itu berkaitan dengan kebutuhan esensial yang tidak bisa dipindahkan ke rumah. Apakah fungsi masjid tidak esensial? Fungsi masjid juga esensial, tapi masih bisa dipindahkan ke rumah dalam rangka menghindari mara bahaya. Membenturkan masjid dan pasar itu sama halnya membenturkan antara Anda pilih mana? Pilih Al-Quran atau Pancasila? Nah, ini juga cara membenturkan yang keliru. Kalau orang milih Al-Quran nanti dianggap fanatik. Kalau orang memilih Pancasila dianggap anti agama, gitu ya. Jadi ya kadang saya juga nggak habis pikir ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sengaja menjebak begitu, membenturkan dua hal yang sesungguhnya tidak perlu dibenturkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terakhir sebagai kesimpulan, yang pertama, pasar itu tempat yang paling dibenci Allah. Karena apa? Karena faktor aktivitasnya. Aktivitas yang terjadi di dalamnya. Kalau aktivitasnya di situ penuh dengan kemaksiatan, seperti tadi ada kecurangan di pasar, ada transaksi riba, ada penimbunan, ada kebohongan, ada menyerobot pembeli dan lain sebagainya. Nah, itulah disebut sebagai sarang setan. Sehingga boleh sebenarnya kita ini ke pasar, asal tidak berlebihan. Ke pasar memang karena kita ingin membeli sesuatu, memang karena ada kebutuhan, bukan ke pasar kok hanya ya pokoknya ke pasar, ke mall, ya jalan aja gitu ya. Tapi tidak jelas ingin apa. Dan yang kedua, menjaga akhlak yang baik. Ke pasar itu boleh menjaga akhlak yang baik sebagai penjual maupun pembeli. Akhlak yang baik sebagai pembeli misalnya, menawar itu boleh tidak? Oh, menawar itu boleh, tapi menawar dengan cara yang baik. Jangan menawar dengan cara marah-marah gitu ya. Sampai-sampai penjual itu rela menurunkan harga bukan karena memang ingin menurunkan harga, tapi karena takut dimarahi oleh calon pembeli, karena galak dan lain sebagainya. Jadi jangan kira bahwa yang bisa galak hanya penjual, pembeli juga bisa galak. Nah, bersikap galak ini juga tidak disarankan. Sebaiknya kita bersikap baik dalam menjual ataupun membeli. Kemudian yang terakhir, ke pasar tidak boleh menyebabkan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hindari waktu-waktu yang nanggung. Ya, menanggung waktu sholat. Kalaupun terpaksa harus nanggung kena waktu sholat, ya cari peluang agar bisa sholat di sekitar pasar situ. Jadi itulah bagian dari ikhtiar kita agar kita tetap ingat Allah, ingat Allah. Jangan sampai urusan pasar, urusan dunia itu melupakan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu teman-teman untuk hari ini. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sudah bicara banyak tentang pasar ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.